Amalan sebelum tidur agar mendapat pahala. Ketika malam hari, tentu kita ingin tidur dengan nyenyak dan damai, serta tidak ingin bermimpi buruk. Beberapa amalan ini dianjurkan Rasulullah untuk kita baca sebelum tidur, agar mendapat cintanya Allah dan menyelamatkan kita di akhirat nanti. 1. Membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Membaca surat Al-Mulk sebelum tidur akan melindungi kita dari azab kubur ketika kita meninggal kelak. Rasulullah bersabda, siapa saja yang baca surat Al-Mulk setiap malam, Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkannya dari siksa kubur. Hadis riwayat Nasai. 2. Berwudu sebelum tidur. Karena berwudu sebelum tidur memiliki beberapa keutamaan, yakni jika meninggal malam itu, maka wafatnya dalam keadaan suci. Selain itu juga dipelihara dari mimpi buruk, mendapatkan pahala setiap gerakan tidurnya, dan didoakan oleh para malaikat. 3. Membaca ayat kursi sebelum tidur. Awal mula api turun ke bumi, yang subscribe semoga masuk surga. Malaikat Jibril pernah meminta api neraka pada malaikat Malik, namun malaikat Malik menjelaskan, jika memberikan api neraka seukuran buah kurma, maka 7 lapis langit dan seluruh bumi akan hancur meleleh karena panasnya. Kalau begitu, berikan kepadaku separuh buah kurma saja, pinta malaikat Jibril. Malaikat Malik menjawab, jika aku berikan api sebesar separuh buah kurma, maka langit tidak akan menurunkan air hujan setetes pun, dan air di bumi akan mengering sehingga tidak ada satupun tanaman yang hidup karena panasnya. Sang malaikat kemudian bertanya kepada Allah terkait jumlah api yang pas dibawa ke bumi, dan Allah pun berfirman, ambillah api dari neraka sebesar jara. Walau begitu, malaikat Jibril merasakan api yang seukuran biji jara itu masih terlalu panas untuk Nabi Adam. Lalu api neraka seukuran biji jara tersebut terpaksa didinginkan dengan mencelupkannya ke dalam sungai di surga sebanyak 70 buah sungai. Inilah 7 kegiatan manusia yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. 1. Seseorang yang tidur dengan posisi tengkurap. 2. Melakukan operasi plastik karena itu merubah bentuk ciptaan Allah. 3. Mencela makanan. 4. Mempercayai ramalan seperti zodiak dan ramalan lainnya. 5. Menyambung rambut atau memakai rambut palsu. 6. Orang yang menato tubuhnya. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa Allah melaknat orang yang minta ditato serta orang yang mentatonya, kecuali ia bertaubat. 7. Memanjangkan kuku. Inilah 9 amalan pemberat timbangan amal baik. Di hari kiamat kelak, seorang muslim akan ditimbang amal perbuatannya. Jika amal baiknya lebih berat daripada amal buruk, maka ia akan dimasukkan ke dalam surga. Dan inilah beberapa amalan yang berpahala besar dan berat di timbangan di akhirat. 1. Akhlak yang baik. 2. Bersolawat kepada Nabi Muhammad. 3. Rajin membaca kalimat la ilaha illallah. 4. Mengucapkan alhamdulillah. Rasulullah bersabda, ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Hadis riwayat Muslim. 5. Mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rasulullah bersabda, 2 kalimat ringan di lidah dan berat di timbangan pada hari kiamat dan dicintai oleh Allah, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari. 6. Rajin bersedekah, terutama sedekah subuh. 7. Rutin sholat tahajud dan witir. 8. Banyak membaca Al-Quran setiap hari walaupun sedikit. 9. Berpuasa semata-mata mencari ridho Allah. Sholatlah walaupun kita belum baik. Sholatlah walaupun kita masih suka berbuat dosa. Sholatlah walaupun kita suka pacaran. Sholatlah walaupun kita masih suka berzina. Sholatlah walaupun kita belum tutup aurat. Sholatlah walaupun kita suka berbohong. Sholatlah walaupun kita masih suka bertengkar. Sholatlah walaupun kita suka ghibah. Sholatlah walaupun kita sudah berlumuran dosa. Karena dengan sholatlah, hal-hal yang buruk yang sering kita lakukan akan berkurang secara bertahap. Yang belum sholat, ayo sholat. Yang sudah sholat, perbaiki sedikit-sedikit gerakan sholatnya. Yang sudah sholat dan sudah perbaiki sholatnya, ayo pahami bacaan dengan serius. Jangan terburu-buru ketika takbir. Jangan terburu-buru ketika ruku. Jangan terburu-buru ketika sujud. Kita disunahkan memperlama ruku dan sujud karena Rasulullah bersabda, sesungguhnya tatkala seorang hamba berdiri sholat, didatangkan seluruh dosanya, kemudian diletakkan di atas kepala dan kedua bahunya. Maka ketika ia ruku dan sujud, dosa-dosa tersebut berguguran. Hadis riwayat Ibnu Hibban.
Tujuan malaikat masuk rumah seseorang. Yang subscribe semoga masuk surga. Malaikat adalah makhluk Allah. Mereka yang mengurusi segala urusan di dunia bahkan akhirat atas perintah Allah. Dan malaikat tidak pernah membangkang. Manusia sengaja Allah ciptakan tidak bisa melihat malaikat, tapi kita disuruh untuk mengimani keberadaannya. Dan inilah ciri-ciri rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. 1. Rumah yang memelihara anjing. Hal tersebut karena air liur anjing dalam rumah yang memeliharanya kemungkinan akan tersebar kemana-mana. 2. Rumah yang terdapat lukisan dan patung, karena itu menyerupai bentuk ciptaan Allah. 3. Rumah yang kotor dan bau. Hal tersebut dikarenakan malaikat menyukai tempat yang bersih dan suci, serta tidak menyukai tempat-tempat yang kotor. Pertanyaannya, apa motif malaikat masuk ke rumah-rumah seseorang? Jawabannya, karena malaikat akan membawa rahmat kepada si pemilik rumah. Bisa berupa doa dari malaikat karena si pemilik rumah rajin berzikir, bahkan malaikat beristighfar untuknya hingga membuat rumah itu menjadi nyaman untuk dihuni.